Pukul 23.47 malam, Olivia Bennett, CEO sebuah perusahaan bernilai miliaran dolar, berdiri tanpa alas kaki di dapurnya, menuang segelas anggur yang tak pernah benar-benar ia minum, lalu memotret dirinya sendiri yang sedang tersenyum. Bukan untuk dewan direksi, bukan untuk pers, hanya untuk melihat apakah ia masih bisa tersenyum seperti itu. Ia bermaksud menjam foto, itu kepada adiknya. Namun foto itu justru terkirim kepada orang asing. Orang asing itu adalah Daniel Brooks, seorang ayah tunggal kulit hitam yang sudah 3 hari tidak tidur lebih dari 4 jam sehari. Ia membaca pesan itu, menatap foto itu, lalu membisikkan sesuatu dalam gelap yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Alarm tidak membangunkan Daniel Brooks pagi itu. Ia sudah terjaga sejak pukul 3 dini hari, duduk di meja dapur apartemennya di sisi selatan Chicago, menatap tumpukan tagihan yang tidak peduli seberapa keras ia bekerja, seberapa sedikit ia tidur, atau seberapa banyak doa yang ia panjatkan sejak Sandra meninggal. Tagihan-tagihan itu hanya diam di sana, datar dan sabar, seperti utang yang selalu tahu pada akhirnya ia akan menang. Daniel menekan kedua telapak tangannya rata di atas meja. Usianya 41 tahun. Saldo rekeningnya hanya $214. Anaknya, Marcus, punya janji temu dokter hari Jumat yang tidak ditanggung asuransi, dan jam lembur yang selama ini ia andalkan di gudang baru saja dipotong lagi. Ia mengambil ponselnya, meletakkannya kembali, mengambilnya lagi. Ada pesan dari ibunya, menanyakan apakah ia makan dengan baik. Ia tidak membalas, bukan karena tidak sayang, tapi karena tidak tahu bagaimana mengatakan tidak, dan ia sekaligus tanpa membuat ibunya khawatir. Ia berjalan ke lorong sempit di luar kamar Marcus, membuka pintu sedikit untuk melihat anaknya tidur. Marcus berusia 8 tahun, tidur dengan cara yang hanya bisa dilakukan anak-anak, sepenuhnya tanpa penjagaan. Satu lengan menjuntai di tepi kasur, napasnya pelan dan teratur. Sepatunya berada di dekat pintu. Tali sepatunya sudah diikat ulang 3 kali karena Marcus baru belajar mengikatnya sendiri, dan ia bangga akan hal itu meski selalu longgar lagi menjelang siang. Daniel menatapnya lama. Itulah satu-satunya alasan ia masih bertahan. Ia menutup pintu perlahan, kembali ke dapur, menyalakan mesin kopi meski jam masih menunjukkan pukul 3 pagi, dan kopi itu pasti terasa seperti penyesalan yang gosong. Ia tetap meminumnya sambil berdiri di dekat meja dapur, menatap kekosongan. Inilah hidupnya sekarang. Ia tidak mengeluh. Ia sudah mengatakan pada dirinya sendiri 1000 kali bahwa lelaki sepertinya tidak mengeluh. Lelaki sepertinya punya ayah yang bekerja 2 pekerjaan tanpa sepatah kata pun. Pulang lelah namun tetap membantu pekerjaan rumah. Meninggal terlalu dini karena kelelahan yang tidak tercatat di surat kematian. Tapi semua orang di keluarga tahu bahwa itulah yang membawanya ke liang lahat. Daniel bertekad tidak akan menjadi lelaki seperti itu. Namun pada pagi-pagi tertentu, pagi pukul 3 semacam ini, ia duduk di dapur itu dan merasakan kesepian menekan seperti sesuatu yang nyata, seperti tangan berat di tengkuknya, tidak mendorong, hanya menahan diam-diam, mengingatkan tanpa suara bahwa ia masih ada di sana, sendirian, sadar sepenuhnya. Sanders sudah tiada selama 2 tahun, 3 bulan, 11 hari. Ia berhenti menghitung setelah tahun pertama. Itu juga bohong yang ia katakan pada dirinya sendiri. Di seberang kota, 43 lantai ke atas, dalam gedung kaca yang harga per meter perseginya lebih mahal dari seluruh gedung apartemen Daniel, Olivia Bennett juga masih terjaga. Ia selalu terjaga. Tidur adalah sesuatu yang terjadi pada orang lain, orang-orang yang tidak membangun perusahaan dari nol, yang tidak pernah membuktikan bahwa seorang wanita di ruangan penuh pria yang tersenyum di depan wajahnya sambil menutup suaranya, bisa bukan hanya duduk di meja itu, tapi memiliki meja, kursi, dan seluruh gedung di sekelilingnya. Olivia telah memperoleh segalanya di penthouse itu. Setiap perabat, setiap pemandangan, setiap keheningan. Keheningan itulah masalahnya. Ia berdiri di depan jendela besar dari lantai hingga langit-langit dengan segelas anggur Malbec seharga $200, yang ia buka karena merasa pantas mendapatkannya, menatap lampu-lampu kota di bawahnya. Chicago bernapas di bawah sana, potongan-potongan kecil yang bergerak, mobil, orang, kehidupan yang bertumpuk satu di atas yang lain. Ia berpikir, apakah ada orang di bawah sana yang merasakan hal yang sama, bahwa segala yang kau perjuangkan, tepat seperti yang kau inginkan, entah bagaimana menjadi kalimat paling sepi dalam bahasa apapun.
Ia berpaling dari jendela. Ponselnya tergeletak di meja dapur. Ia mengambilnya, menggulir pesan-pesannya. 12 belum dibaca, semuanya urusan kerja. Lalu berhenti di galeri fotonya. I telemengable foto malam ITU. Hampir tanpa sengaja. Ia sedang memasak, benar-benar memasak, bukan memesan, sesuatu yang mungkin ia lakukan 2 kali setahun. Ia menghanguskan bawang putih dan tertawa sendirian di dapur. Dalam momen tertawa itu, ia terlihat hampir seperti manusia biasa. Ia mengambil foto itu karena ingin bukti bahwa ia masih bisa tertawa, bahwa ia masih punya momen yang bukan tentang proyeksi kuartalan atau panggilan investor atau kinerja tanpa henti sebagai Olivia Bennet sang CEO. Dalam foto itu, ia bersandar di meja dapur, tanpa blazer, tanpa sikap rapat dewan, hanya kaos putih, celana jeans gelap, dan senyum setengah yang mencapai matanya untuk pertama kalinya entah sejak kapan. Ia menatap foto itu selama 1 menit penuh. Kemudian ia membuka pesan untuk adiknya, Clara, mengetik, "Jujur, ini cantik enggak?" dan menekan kirim. Ia tidak sadar telah salah memilih nama. Ia meletakkan ponselnya menghadap ke bawah di meja dan kembali ke jendela. Ponsel Daniel Berger. Ia melihatnya dengan kelambanan khas pukul 3 pagi, akibat kopi buruk dan kesabaran yang sudah tipis. Nomor tak dikenal, kode area Chicago. Ia hampir mengabaikannya. Seharusnya ia mengabaikannya. Tapi sesuatu membuatnya mengangkat ponsel itu. Mungkin kebosanan, mungkin kesepian khas jam itu, mungkin sekadar naluri manusia untuk meraih sesuatu ketika segalanya terasa jauh. Isinya sebuah foto. Seorang wanita berdiri di dapur, bersandar di meja. Ia tersenyum. Bukan senyum yang dibuat untuk kamera, tapi senyum yang muncul ketika seseorang tidak sadar sedang diperhatikan. Rambut gelap tergerai. Ada kelelahan di matanya, tapi ada kehangatan dalam senyumnya. Ia cantik. Daniel tidak membiarkan dirinya larut dalam pikiran itu lebih dari 1 detik. Salah nomor, katanya pada diri sendiri. Wanita ini pasti bermaksud menjamku orang lain. Ia membaca kalimat di bawah foto itu. Jujur, ini cantik enggak? Ia menatap kata-kata itu. Seharusnya ia mengetik, "Maaf, sepertinya Anda salah kirim." Seharusnya ia meletakkan ponsel dan menghabiskan kopi buruknya, lalu berbaring meski tidak akan tidur. Ia tidak melakukan itu. Ia mengetik 4 kata, "Ya, ini cantik." Ia mengirimnya sebelum sempat berpikir ulang. Lalu ia meletakkan ponselnya. Setengah yakin wanita itu akan sadar akan kesalahannya dan tidak pernah membalas. Setengah yakin ia baru saja melakukan sesuatu yang diam-diam bodoh. Ponselnya bergetar lagi. Ya ampun, salah nomor. Maaf banget. Ia hampir tersenyum, tapi tidak. Ia mengetik, "Nggak apa-apa, sering terjadi." Jeda cukup lama hingga ia mengira percakapan itu berakhir. Lalu, itu memalukan sekali. "Kenapa?" ketiknya. "Kamu terlihat baik-baik saja." Bisa saja ia mengetik hebat, hampir saja ia mengetik hebat, tapi sesuatu menahannya. Sebuah insting yang berkata, pelan-pelan, "Jangan buat ini jadi sesuatu yang bukan-bukan." Jeda lagi. "Baiklah, setidaknya itu sesuatu." Ia merasakan sudut sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang sudah lama tidak bergerak, sedikit bergeser seperti pintu yang terbuka senci. Ia mengetik, "Maksudku bukan begitu." "Maksudmu bagaimana?" Ia menatap foto itu lagi, senyum itu, kelelahan di baliknya yang mungkin tidak ia sadari sendiri. Ia mengetik, "Maksudku kamu terlihat seperti manusia biasa. Bukan seperti apapun yang sedang kamu coba tampilkan, hanya seorang manusia." Jeda kali ini lebih lama. Ia pikir, aku bicara terlalu banyak. Lalu, itu mungkin kalimat paling baik yang pernah dikatakan orang padaku dalam waktu yang lama, yang agak menyedihkan sebenarnya. Ya, ketiknya, memang menyedihkan. Apa yang terjadi selama 1 jam berikutnya, Daniel tidak bisa menjelaskannya pada siapapun, tidak pada ibunya, tidak pada rekan kerjanya Jerome, tidak pada konselor duka yang ia temui 3 kali setelah Sandra meninggal sebelum ia tidak sanggup lagi membayar biayanya. Ia tidak bisa menjelaskannya karena semua ini tidak masuk akal secara rasional. 2 orang asing, belasan pesan, foto salah kirim tengah malam. Dan entah bagaimana di antara pesan-pesan itu, sesuatu terbuka dalam diri Daniel Brooks yang belum pernah
Ia biarkan terbuka sejak pagi. Ia duduk di koridor rumah sakit dan dokter mengatakan istrinya tidak akan selamat. Wanita itu, yang mengaku bernama Olivia, punya cara bertanya yang tidak terasa seperti interogasi. Ia tidak bertanya bagaimana kabarmu dengan cara sopan yang sebenarnya tidak ingin tahu jawabannya. Ia bertanya, sedang apa kamu ketika pesanku masuk? Apakah kamu biasa membalas nomor tak dikenal jam 3 pagi? Daniel menjawab jujur bahwa ia sedang duduk di meja dapur tidak bisa tidur, menatap tagihan, bahwa itulah satu-satunya jam sepi dalam harinya yang tidak cukup sepi. Ai tidak berkata, Mafia, atau itu pasti berat. Ai berkata, aku tahu kesunyian semacam itu, yang terlebih. Daniel harus meletakkan ponselnya sejenak karena kalimat itu menyentuh sesuatu dalam dirinya yang tidak ia sadari sedang ia pikul. Kesunyian yang terlalu bising. Ya, itulah persisnya perasaan pukul 3 pagi. Keheningan yang sama sekali tidak hening. Penuh segala hal yang tidak bisa ia ucapkan. Ia mengambil kembali ponselnya. Kamu bermaksud mengirim ke siapa? Tanyanya. Adikku, apa yang akan dia katakan? Jawabnya setelah jeda panjang. Dia akan bilangnya, tapi maksudnya kamu kelihatan capek. Liv, tidur sana. Kamu memang kelihatan capek, ketik Daniel. Aku, tuh. Jadi tidurlah? Enggak bisa. Ya, ketiknya. Aku juga. Ia bertanya apa pekerjaannya. Wanita itu ragu. Daniel bisa merasakan keraguan dalam jeda itu. Lalu ia menjawab, CEO perusahaan teknologi, 1.100 karyawan, pendapatan tahunan miliaran dolar. Daniel membaca 2 kali. Masih di situ? Tanyanya. Ya, ketik Daniel, cuma menyesuaikan pikiran. Maksudnya apa? Ia memikirkan cara mengatakannya jujur. Maksudnya kamu nggak terdengar seperti itu. Terdengar seperti apa aku? Seperti seseorang yang sedang berusaha memastikan apakah sebuah foto itu cantik atau tidak tengah malam. Itu bukan gaya CEO. Ia membalas, hah? Hanya itu, tapi Daniel merasakan itu tawa yang sungguhan. Kecil, terkejut, tulus. Kamu kerja apa? Tanyanya. Ia menjelaskan, kerja gudang. Kadang shift antar barang kalau ada jam kosong. Seorang anak berusia 8 tahun dengan gangguan perkembangan yang membuat setiap hari terasa seperti maraton tersendiri. Kehidupan yang tidak sama sekali seperti hidupnya, tapi sangat mirip dengan kehidupan separuh laki yang ia kenal sejak kecil. Ia menunggu percakapan itu mendingin. Penarikan sopan yang biasa terjadi ketika orang dari dunia berbeda terlalu dekat dan menyadari jaraknya. Itu tidak terjadi. Siapa namanya? Tanyanya. Marcus. Dia sedang tidur sekarang? Ya, seperti dunia tidak ada. Itu hal paling damai yang kudengar minggu ini, ketiknya. Lalu setelah jeda, ceritakan sesuatu tentang dia. Daniel menatap ke arah pintu kamar anaknya. Ai menjedik. Dia baru belajar menjikat tali sepatunya bulan lalu. Butuh 6 minggu, dan dia menangis saat pertama kali berhasil sendiri. Bukan tangis sedih, tangis lega, seperti dia sudah lama menahan sesuatu dan akhirnya bisa melepaskannya. Ia menatap apa yang baru ditulisnya dan hampir menghapusnya. Terlalu berlebihan, terlalu pribadi. Ia mengirimnya juga. Balasannya datang cepat. Itu hal paling jujur yang pernah kudengar dari siapapun dalam waktu yang sangat lama. Daniel tidak membalas kalimat itu. Tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Kadang sesuatu jatuh, dan kau hanya membiarkannya diam di sana. Aku ada rapat dewan 5 jam lagi, ketiknya kemudian. Tidurlah. Aku harus melakukan banyak hal. Aku juga. Jeda lagi, kali ini nyaman. Jenis jeda yang tidak perlu diisi. Ini aneh, ketiknya. Ya, Daniel setuju, aneh yang bukan buruk. Bukan buruk, katanya. Selamat malam, Daniel. Daniel menatap namanya di layar. Ia memanggilnya begitu saja, tanpa hati-hati, hanya Daniel. Selamat malam, Olivia. Ia meletakkan ponselnya. Ia duduk di dapur 10 menit lagi tanpa melakukan apapun, merasakan sesuatu yang tidak bisa ia namai, mengendap perlahan di dadanya. Bukan harapan, ia belum siap menyebutnya begitu. Hanya udara, seperti sesuatu telah terbuka dan membiarkan sedikit udara masuk. Ia tidur pukul 4.15.
Markus membangunkannya pukul 6.30, memanjat ke tempat tidur, menekan wajahnya ke bahu Daniel seperti biasa. Ayah tidurnya nyenyak? Ya, katanya, lebih baik dari biasanya. Masalahnya dengan hal-hal yang nyata adalah mereka tidak tetap kecil. Daniel menjalani minggunya seperti biasa. Gudang, antar jemput sekolah Markus, panggilan malam Kamis dengan terapis okupasi Markus, lampu rem mobilnya yang retak, yang sudah 3 minggu ia tunda perbaikannya, belanja bulanan di lorong sereal sambil menghitung uang di kepalanya. Ia tidak mengirim pesan lagi kepada Olivia Bennett. Ia meyakinkan diri tidak ada alasan untuk itu. Salah nomor, obrolan tak sengaja, momen manis, itu saja. Wanita itu punya perusahaan miliaran dolar dan penthouse dan rapat dewan yang ia hadapi hanya dengan 5 jam tidur. Ia bukan siapa-siapa dalam pikirannya. Daniel tidak akan menjadi lelaki yang mengirim pesan pada orang asing 2 kali. Kamis malam, setelah Markus tidur dan apartemen sunyi dan ia duduk di meja yang sama dengan tumpukan tagihan yang sama dan ponselnya menghadap ke atas di samping kopinya, sebuah pesan masuk. Nomor tak dikenal, kode area Chicago yang sama. Ku bilang itu memalukan dan kamu membuatnya jadi tidak begitu. Aku sudah memikirkannya dan kupikir kamu berhak tahu. Ia membacanya 3 kali, lalu mengetik, kamu memikirkan obrolan yang kita lakukan 4 hari lalu? Aku sudah ikut 14 rapat sejak Senin. Aku memikirkannya di sela 11 di antaranya. Daniel tertawa keras, sendirian di dapurnya. Suaranya mengejutkan dirinya sendiri, kasar dan nyata, seperti sesuatu yang terlepas. Bagaimana rapat dewannya? Aku selamat, yang mana itu tujuannya? Hanya bertahan, itu tujuan seorang CEO? Beberapa hari, ya, ia memikirkan itu, tentang bagaimana itu kata yang sama yang ia gunakan, bertahan. Ia pikir itu hanya kata untuk orang seperti dirinya, orang yang menahan segalanya dengan 2 tangan dan doa. Ia tidak pernah membayangkan itu berlaku juga untuk wanita di penthouse. Ya, ketiknya, aku tahu perasaan itu. Kupikir kamu mungkin tahu, katanya, makanya aku mengirim pesan. Begitulah seterusnya, 3-4 kali seminggu. Kadang hanya beberapa pesan, kadang di malam-malam ketika keduanya tidak bisa tidur, yang lebih sering terjadi daripada yang mau Daniel akui. 1-2 jam, kata-kata bergerak bolak-balik dalam gelap seperti sesuatu yang perlu. Ia menceritakan hal-hal yang belum pernah ia ucapkan sejak Sandra, tentang hari Sandra didiagnosis, tentang bagaimana segalanya bergeser sesudah itu, tidak sekaligus tapi diam-diam. Seperti perabot bergeser setengah inci sampai suatu pagi kau sadar ruangan itu bukan lagi ruanganmu. Tentang beban khusus membesarkan anak sendirian dan mencintainya sekaligus membenci kesepiannya. Tentang caranya kadang berbicara pada Sandra dalam kepalanya. Bukan doa, bukan duka, hanya kebiasaan seseorang yang menjadi bagian dari pikiranmu selama 12 tahun. Olivia mendengarkan. Ia bertanya, bukan pertanyaan yang mendesak, tapi yang menunggu. Ia menceritakan balik tentang perusahaan yang ia bangun dari 3 karyawan di kantor sewaan tahun 2009. Tentang pengalaman yang Daniel tidak sadar ingin tahu sampai ia dengar, menjadi wanita di ruangan penuh pria yang mendukungnya gagal bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka butuh membuktikan apa yang sudah mereka percayai. Tentang kesepian menjadi orang yang harus selalu kuat, dan bagaimana setelah 15 tahun begitu, ia lupa cara menjadi manusia biasa di sebuah Wangan. Kamu punya seseorang untuk diajak bicara? Tanya Daniel suatu malam di minggu ketiga. Selain kamu, Jada? Tidak juga. Adikku, kadang, tapi dia khawatir tentangku dan aku jadi menghabiskan seluruh percakapan mengatur kekhawatirannya. Dan itu entahlah, tidak nyata. Itu aku sedang berperan aku baik-baik saja untuk penonton yang menyayangiku. Daniel mengangguk pada ponselnya. Aku begitu juga dengan ibuku. Melelahkan? Ya, ini tidak melelahkan, katanya. Daniel tidak langsung menjawab. Tidak, akhirnya ia mengetik. Memang tidak. Ia seharusnya tahu ini tidak akan tetap sunyi. Seharusnya ia tahu karena tidak ada apapun dalam hidupnya yang tetap sunyi lama. Dan karena sesuatu yang tumbuh antara dirinya dan Olivia. Apapun itu, apapun yang ia enggan namai, cukup nyata sehingga dunia pasti akan menyadarinya cepat atau lambat. Tapi ia tidak sedang memikirkan dunia.
Ia sedang memikirkan obrolan Kamis malam dan pesan Sabtu siang yang hanya berbunyi, Markus ikat tali sepatunya hari ini, dan bagaimana pertanyaan kecil itu, bahwa Olivia mengingatnya. Mengingat nama Markus dan cerita sepatu dari percakapan pertama mereka, mengendap hangat di dadanya sepanjang hari. 3 minggu setelah foto tak sengaja pertama itu, seorang jurnalis yang meliput dunia teknologi Chicago menyadari sesuatu yang aneh dalam jadwal Olivia Bennett. Ia menolak 2 acara networking yang biasa ia hadiri tanpa pertanyaan. Ia datang lebih terlambat ke panggilan pagi. Hal-hal kecil tak terlihat, kecuali kau dibayar untuk memperhatikan hal tak terlihat. Jurnalis itu punya sumber di dalam perusahaan Olivia, dan sumber itu telah melihat sesuatu, hanya sekilas. Sebuah nama di layar ponsel yang tertinggal menghadap ke atas di meja ruang rapat selama 30 detik yang mereka simpan dan mulai selidiki. Daniel tidak tahu apapun tentang ini. Ia sedang di gudang Jumat pagi itu mendorong troli palet di lorong ketiga, memikirkan janji Dr. Markus dan apakah ia bisa memindahkan shift Sabtunya. Ketika ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal, bukan Olivia. Pesannya berbunyi, Pak Brooks, nama saya Kevin Marsh, jurnalis Chicago Examiner. Saya ingin bicara dengan Anda tentang hubungan Anda dengan Olivia Bennett. Silakan hubungi saya. Daniel berhenti berjalan. Ia membacanya lagi. Ia berdiri di tengah lorong gudang itu di bawah lampu neon dengan suara mesin di sekelilingnya dan troli di tangannya. Dan ia merasakan lantai bergeser sedikit di bawah kakinya. Bukan gempa bumi, jenis pergeseran lain yang memberitahumu sesuatu sedang datang dan tidak ada yang bisa kau lakukan untuk menghentikannya sekarang. Ia memasukkan ponselnya ke saku dan melanjutkan bekerja, tapi tangannya tidak lagi stabil. Malam itu ketika ia mengirim pesan pada Olivia, ia mengetik dan menghapus 4 versi berbeda dari apa yang ingin ia katakan sebelum akhirnya hanya menulis, "Kita perlu bicara." Balasannya datang lebih cepat dari biasanya. Aku, tuh. Kepala komunikasiku baru saja memberitahuku sejam lalu. Daniel, aku minta maaf. Ini seharusnya tidak terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi? Ketiknya. Ada seseorang di dalam perusahaanku yang telah memata-matai. Mereka melihat namamu. Mereka sedang menyusun berita. Berita seperti apa? Jeda kali ini berbeda, berat, yang tidak akan baik untuk kita berdua. Akhirnya ia mengetik. Daniel meletakkan ponselnya di meja. Ia menatap sekeliling apartemennya. Tagihannya masih di sana. Tas sekolah Markus di dekat pintu. Foto Sandra di rak atas televisi. Senyumnya tak berubah, tak terganggu oleh apapun yang akan datang. Ia mengambil ponselnya kembali. Anakku, ketiknya, katakan mereka tidak akan melibatkan Markus. Jeda kali ini adalah yang paling lama yang pernah Olivia ambil. Dan dalam jeda itu, Daniel Brooks memahami betapa dalamnya mereka sudah terjebak. Jeda itu berlangsung 11 detik. Ia menghitungnya tanpa sengaja. Ketika pesan Olivia akhirnya masuk, isinya bukan yang ia harapkan. Aku belum tahu. Itu jawaban jujurnya. Aku tidak tahu apa yang mereka punya atau sejauh mana mereka akan pergi. Daniel berdiri dari kursi, duduk lagi, berdiri lagi. Olivia, ketiknya, hanya namanya, seperti pertanyaan. Aku tahu, balasnya, aku tahu apa yang kamu tanyakan. Jawab, jeda lebih pendek kali ini. Pengacaraku sudah menelepon. Kalau mereka menyebut nama Markus dalam apapun yang mereka terbitkan, kita punya dasar hukum. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kamu tidak akan membiarkannya terjadi. Ulang Daniel dengan suara keras pada dapur yang kosong. Suara yang tidak ia kenali. Bukan marah, sesuatu yang lebih dingin dari marah. Daniel, maaf, aku tahu itu tidak cukup sekarang. Ini bukan soal cukup, balasnya. Ini soal anakku. Dia baru 8 tahun. Dia tidak setuju ikut APA panah ini. Aku juga tidak, balasnya. Aku tahu, ketik Daniel, dan I memang tahu itu. Karena dengan caranya sendiri yang aneh, mengenal seseorang yang belum pernah ia temui langsung, ia tahu Olivia tidak sedang berpura-pura. Ketik. Mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Olivia Bennett benar-benar takut pada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Artikel gosip singkat muncul keesokan paginya. 4 paragraf yang mengaitkan CEO dengan seorang pria dari sisi selatan Chicago. Tidak menyebut nama belakangnya tapi cukup rinci sehingga siapapun yang mengenalnya akan tahu.
Kabar itu menyebutkan anaknya yang berkebutuhan khusus sebagai detail cerita, dan Daniel tahu persis apa maksudnya, membuatnya terlihat seperti seseorang yang butuh diselamatkan, sehingga Olivia terlihat seperti orang yang melampaui batas. Ipar Daniel, Renee, adik Sandra, meneleponnya pagi itu. Suaranya sudah tahu sesuatu. Ia mengirimkan tautan artikel itu. Daniel membacanya 3 kali. Ia membalas pesan Olivia dengan satu kata, "Baca itu." Balasannya datang kurang dari semenit. "Aku tahu. Aku sedang rapat dengan tim hukum sekarang. Mereka menyebut anakku. Aku tahu." Mereka menggunakan kata disablet seolah itu detail dalam cerita. "Aku tahu." Jeda. Lalu, "Aku sangat marah sampai hampir tidak bisa mengetik, dan aku mengerti kalau kamu marah padaku juga." Ia menguji perasaannya, menekan seperti menekan memar untuk mencari di mana rasa sakit sebenarnya berada. Kemarahan itu ada, tapi bukan diarahkan pada Olivia. Diarahkan pada siapapun yang duduk di kantor kaca dan membuat keputusan terhitung untuk memakai Markus, anak 8 tahun yang bekerja keras 6 minggu belajar mengikat sepatunya, sebagai amunisi. "Aku tidak marah padamu," ketiknya, "tapi aku perlu tahu apa yang akan kamu lakukan. Aku akan mencari siapa yang membocorkannya, dan aku akan mengatasinya." Seperti apa mengatasinya itu? Membuat sangat jelas pada orang tertentu di organisasiku bahwa ada batasan, tulisnya, dan memastikan ini tidak berkembang lebih jauh. Ia menghembuskan napas perlahan. "Olivia, aku pekerja gudang di sisi selatan Chicago. Aku tidak punya tim hukum. Aku tidak punya orang PR. Kalau ini membesar, aku tidak punya apa-apa." Balasan itu butuh waktu sejenak. "Kamu punya aku," tulisnya. "Aku tahu itu mungkin tidak terasa banyak sekarang, tapi kamu punya aku." Ia membaca kalimat itu 2 kali. "Ay tidak membalas. Ay memasakkan ponsel ke saka dan pergi membanggungkan Marcus untuk sekolah." Berdiri di ambang kamar anaknya, menyaksikan Marcus mengerja bangun dan meraih kacamatanya di meja samping tempat tidur, Daniel membuat janji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi selanjutnya, badai apapun yang akan datang, Marcus tidak akan merasakannya. Marcus akan mendapatkan sarapannya, tas sekolahnya, sepatunya dengan tali yang diikat 3 kali, dan tumpangan ke sekolah. Tidak ada kebisingan dari dunia luar yang akan menyentuh paginya. Itulah satu hal yang bisa Daniel kendalikan. Siang itu, jam 10.23, Olivia mengirim pesan bahwa ia telah menemukan siapa yang membocorkan berita itu, seorang wakil presiden strategi bernama Richard Coles, yang selama 2 tahun berusaha merebut kursinya. Coles telah memiliki seseorang yang memata-matai akun pribadi Olivia, hal yang bahkan Olivia tidak tahu mungkin dilakukan mengingat perjanjian tim mereka, yang berarti ia melanggar sekitar 6 kontrak berbeda. Rencananya, jika ia bisa membuat Olivia terlihat tidak stabil secara emosional, teralihkan oleh percintaan, maka Dewan akan mendorongnya keluar. Ia menggunakan nama Daniel dan situasi Marcus sebagai senjata. "Apa yang akan kamu lakukan?" ketik Daniel. "Aku sudah melakukan sesuatu," balasnya. "Aku sudah menelepon penasihat hukum umum kami sejak jam 5 pagi. Cole sedang rapat dengan Hire sekarang. Dia belum tahu aku sudah tahu itu dia. Dia akan segera tahu." Dan beritanya, "Sudah diambil 2 media besar lain. Aku tidak bisa menghentikannya sekarang. Sudah tersebar." Jida, "Daniel, aku perlu bertanya sesuatu dan aku perlu kamu jujur." Tanya, "Apakah kamu akan baik-baik saja, bukan yang basa-basi, yang sebenarnya?" Ia berdiri di tengah kebisingan gudang menatap ponselnya. "Aku belum tahu," ketiknya, jawaban paling jujur yang ia berikan sepanjang pagi itu. "Itu jawaban yang benar," balasnya. Coles mengundurkan diri 20 menit kemudian setelah tim keamanan menunjukkan catatan akses yang membuktikan keterlibatannya, dan ia berhenti menyangkal. Namun artikel kedua yang lebih besar sudah dalam proses. Kali ini menyertakan tangkapan layar percakapan Daniel dan Olivia yang disusun tidak sesuai urutan aslinya sehingga terlihat seolah Olivia sengaja menggali informasi emosional dari pria rentan, seolah ia memanipulasinya. Nama Sandra muncul dalam salah satu pesan Daniel yang ia tulis jam 2 pagi suatu Selasa ketika duka terasa lebih berat dari biasanya. Melihat nama itu di artikel berita adalah pelanggaran khusus yang tidak punya nama baginya,
seperti seseorang masuk ke ruangan yang selalu ia kunci dan meninggalkan pintunya terbuka begitu saja. Mereka pakai nama Sandra, ketiknya pada Olivia. Aku tahu, aku baru lihat, Daniel, jangan minta maaf lagi. Balasnya, itu tidak mengubah apapun. Apa yang kamu butuhkan? Ia memikirkannya jujur. Aku butuh besok terjadi. Aku butuh kamu masuk ke ruangan itu dan mengatakan apa yang akan kamu katakan. Karena sekarang satu-satunya yang membuatku tidak sepenuhnya marah adalah tahu seseorang akan segera mengatakan kebenaran tentang apa sebenarnya ini. Itulah yang akan kulakukan, balasnya. Seorang wanita bernama Tanya Reeves, organisator komunitas Chicago dengan 80.000 pengikut, menulis bahwa cerita sesungguhnya bukan tentang penilaian seorang CEO, melainkan tentang apa yang terjadi ketika kesedihan pribadi seorang ayah tunggal kulit hitam dijadikan alat dalam permainan kekuasaan korporat. Postingan itu mendapat 6.000 bagikan dalam 40 menit. Daniel mengirimkan tangkapan layar itu pada Olivia tanpa komentar. Bagus, balasnya, biarkan itu bernapas. Keesokan paginya, Olivia menelepon sebelum masuk rapat darurat Dewan. Doakan aku, ketiknya. Kamu tidak butuh keberuntungan, balas Daniel. Kamu tahu apa yang benar. Kadang aku butuh seseorang mengingatkanku. Aku juga, balasnya. Rapat itu tidak berjalan seperti rencananya. Ketua Dewan, Gerald Holt, yang selama 9 tahun tidak pernah memandangnya sebagai manusia seutuhnya, membuka rapat dengan meletakkan surat pengunduran diri yang sudah ditandatangani atas namanya di meja, memintanya menandatangani atau Dewan akan memilih memberhentikannya secara resmi atas tuduhan perilaku tidak pantas. Olivia mendorong surat itu kembali dan berbicara selama 14 menit tanpa henti, bukan dengan cara CEO yang terlatih, tapi dengan cara yang sungguh nyata. Ia bercerita tentang kelelahan yang telah ia rasakan 3 tahun, tentang kehidupan sukses namun kosong di intinya, tentang foto salah kirim itu, tentang percakapan dengan seorang pria yang belum pernah ia temui yang untuk pertama kalinya memberinya pengalaman dilihat sebagai manusia, bukan sebagai jabatan. Ia tidak minta maaf untuk itu. Ia meletakkan dokumen tentang Cole S., 14 bulan bukti yang disusun tim hukumnya dalam 18 jam, yang menunjukkan upaya terkoordinasi untuk merusak kepemimpinannya melalui pengumpulan informasi, kebocoran strategis, dan penggunaan kesediaan warga sipil sebagai senjata. Suasana ruangan berubah. 2 anggota Dewan mulai bertanya bukan tentang dirinya tapi tentang Cole S. Pemungutan suara berlangsung sore itu, 6-5. Ia mempertahankan kursinya. Cole S. diberhentikan secara resmi. 6-5, katanya Lut telepon pada Daniel. Bukan kemenangan telak, katanya. Tidak, Daniel setuju, tapi cukup. Ia tertawa, tawa yang sungguhan. Tanya Reeves memposting pembaruan yang mendapat 200.000 bagikan sebelum tengah malam. Malam itu, Olivia menelepon lagi. Suaranya berbeda, bukan kelelahan CEO yang biasa Daniel kenali, tapi sesuatu yang lebih tenang, lebih dekat ke permukaan. Aku punya 17 panggilan tak terjawab, katanya. Penasihat hukumku berdiri di depan pintu kantorku sekarang. 10 menit lagi aku harus kembali menjadi CEO, tapi aku perlu meneleponmu dulu. Aku tahu semuanya, kata Daniel. Terima kasih, katanya Pelin. Untuck, intala, untuck tidak pernah lari, sekali pan. Ia memikirkan pagi itu sebulan lalu, dapur pukul 3, kopi buruk, foto tak sengaja, 4 kata yang ia ketik tanpa berpikir. Aku pernah sungguh memikirkannya. Aku tahu, katanya, tapi kamu tidak melakukannya. Tidak, katanya lirih, aku tidak melakukannya. Namun 3 hari kemudian, kesunyian itu pecah lagi ketika berita pagi menyebut nama Brooks di televisi, dan Markus melihatnya. Ayah, itu tentang ayah? Tanya Markus. Daniel mematikan televisi dan menyuruhnya makan telur. Hari itu ia menerima 22 pesan, sebagian besar dari orang tak dikenal. Beberapa dari orang yang ia kenal. Tetangganya menyelipkan catatan tulisan tangan di bawah pintu. Ibunya menelepon dengan suara yang berhati-hati memilih kata. Sudah berapa lama ini berlangsung? Tanya ibunya. Sekretar Sebulon. Dia orang pertama yang kamu ajak bicara dalam 2 tahun yang tidak memperlakukanmu sebagai tragedi atau tugas. Jelas Daniel. Ibunya diam lama. Lalu berkata ayahnya dulu juga seperti itu.
mendengarkan seolah apapun yang kamu katakan adalah satu-satunya hal yang terjadi di dunia. Kamu belum punya itu sejak lama, katanya. Tidak, jawab Daniel, belum. Sore itu, Olivia merilis pernyataan resmi setelah bertengkar 2 jam dengan tim hukumnya yang ingin menyebut hubungan mereka sebagai sesuatu yang tidak berarti apa-apa. Ia menolak kata itu. Pernyataannya akhirnya berbunyi bahwa ia menjalin hubungan pribadi yang tak terduga dengan seorang warga sipil pada masa sulit, bahwa hubungan itu telah disalahartikan, dan bahwa ia berdiri teguh baik pada hubungan itu maupun rekam jejak kepemimpinannya tanpa syarat. Seorang pensiunan pekerja pos berusia 63 tahun dari Detroit bernama Robert Callaway menulis di media sosial bahwa ia tahu rasanya menjadi lelaki kulit hitam membesarkan anak sendirian setelah kehilangan, dan tahu rasanya ketika dunia menjadikan kesedihanmu ala cerita orang lain. Ia menulis, lelaki ini berbicara dengan seseorang yang mendengarkan, itu bukan skandal, itu keajaiban. Postingan itu dibagikan 14.000 kali. Daniel membacanya 2 kali, matanya tidak sepenuhnya kering, dan ia tidak berusaha keras memperbaikinya. Seorang jurnalis senior bernama Dana Morris menghubungi Olivia, ingin menulis kisah panjang bukan tentang skandal, tapi tentang kelelahan dan kepemimpinan. Tentang apa yang terjadi ketika eksekutif berhenti berpura-pura dan mulai jujur. Olivia bertanya dulu pada Daniel sebelum menyetujuinya, hal yang menurut Dana jarang dilakukan eksekutif. Markus tidak akan dilibatkan, disetujui tanpa perdebatan. Daniel setuju. Dana mewawancarai Daniel di meja dapurnya sendiri selama 2 jam. Membawa kopinya sendiri. Memilih duduk di dapur bukan ruang rapat karena ia ingin berada di tempat cerita sesungguhnya terjadi. Ia bertanya tentang Sandra, tentang perasaan pukul 3 pagi, tentang rasanya menjadi kuat dengan cara yang tidak pernah diperiksa siapapun, tentang apa yang dikatakan Markus soal cincin Saturnus pada pagi ketika semuanya menjadi berita publik. Daniel menceritakan semuanya. Ketika Dana pergi, ia menjabat tangan Daniel di pintu dan berkata, "Kamu bukan seperti yang digambarkan liputan itu." "Aku tahu," jawab Daniel. "Aku akan memastikan orang lain juga tahu," katanya. Daniel mempercayainya. Wawancara dengan Olivia berlangsung 4 jam, dan ia menangis sekali. Bukan saat membahas rapat dewan, tapi saat menceritakan percakapan pertamanya dengan Daniel, tentang rasanya didengar oleh seseorang yang tidak punya alasan untuk mendengarkan. Dana bertanya bagaimana rasanya, dan Olivia terdiam hampir semenit penuh sebelum menjawab. "Rasanya seperti menjadi manusia lagi," katanya. "Seperti aku sudah lama menjadi peran sehingga aku lupa ada manusia di baliknya. Dan dia, tanpa berusaha, tanpa mengenalku, tanpa maksud apapun, dia hanya bicara padaku seperti aku manusia." Daniel mendengar cerita ini belakangan dari Olivia sendiri, dalam telepon Selasa malam 2 minggu setelah wawancara itu. "Ai tidak berkata, apa-apa ketika Olivia menceritakannya. Ia tidak perlu berkata apa-apa." Artikel itu terbit 6 minggu setelah salah kirim itu, berjudul tentang panggilan pukul 3 pagi dan apa yang ditemukan 2 orang asing ketika berhenti berpura-pura baik-baik saja. Tidak ada foto Daniel sesuai permintaannya. Foto Olivia yang ia pilih sendiri, bukan foto perusahaan, tapi foto di dapurnya, bersandar di meja, tanpa blazer, senyum setengah yang mencapai matanya. Daniel membacanya sendirian di meja dapur sebelum Markus bangun, membaca cerita tentang sepatu Markus yang ditulis begitu tepat sehingga ia harus membacanya 2 kali. Artikel itu dibagikan 11.000 kali sebelum tengah hari. Tanya Reeves memposting bahwa inilah cerita sesungguhnya, dan berterima kasih pada Dana Morris karena mengingat bahwa jurnalisme seharusnya mencari kebenaran, bukan klik dari minggu terburuk seseorang. Keesokan paginya, pesan-pesan dari orang tak dikenal di kota-kota yang belum pernah ia kunjungi mengatakan mereka mengenali perasaan pukul 3 pagi itu, bahwa mereka tahu rasanya bertahan tanpa ada yang bertanya, bahwa mereka tahu rasanya dilihat, dan lebih penting lagi, tahu rasanya tidak dilihat begitu lama sampai berhenti berharap. Olivia menelepon siang itu. "Bagaimana keadaanmu? Sungguh?" tanyanya. "Aku baik-baik saja," jawab Daniel. "Sungguh baik-baik saja. Bukan yang basa-basi." "Itu beda," katanya. "Ya," katanya, "aku tahu. Boleh aku tanya sesuatu yang sudah lama kupikirkan? Apa yang terjadi sekarang? Untuk Daniel Brooks, bukan cerita, bukan liputan. Apa yang terjadi untukmu sekarang?" Daniel diam sejenak, menatap meja,
Tempat Markus mengikat sepatunya, kursi tempat ibunya duduk akhir pekan lalu dan memegang tangannya di meja tanpa mengatakan apapun selama hampir semenit penuh, yang lebih berguna dari kata apapun. Aku terus melangkah, katanya akhirnya. Markus ada janji temu minggu depan. Aku harus mengatur pergantian shift. Ada formulir karya wisata yang belum kukirim. Hal-hal yang sama, ulangnya. Tapi beda, katanya, sedikit. Aku tidak tahu cara menjelaskannya. Seperti jalan yang sama, tapi kamu bisa melihat lebih jauh ke depan dari sebelumnya. Ia bisa mendengar Olivia bernapas di ujung telepon. Aku merasakan itu, katanya pelan, jalan yang sama, tapi beda, lebih ringan entah bagaimana, meski beban yang sama masih ada di sana. Ya, jawab Daniel, persis seperti itu, ringan namun tetap nyata, tetap ada. Aku senang aku mengirim foto itu ke nomor yang salah, katanya. Daniel tersenyum. Senyum sungguhan yang mengejutkannya sendiri. Aku juga, katanya, meski dengan semua ini. Meski dengan semua ini, ulangnya. Aku akan berada di dekat wilayahmu hari Jumat, katanya. Ada kunjungan lokasi di sisi selatan sore hari. Jida, aku tidak akan mengatakan apapun. Aku tidak mau membuat ini jadi sesuatu yang bukan-bukan atau yang belum siap kita hadapi. Markus pulang jam 3:15, kata Daniel. Aku tahu. Dia sudah ingin ke tempat penggorengan ikan di Wentworth setiap hari Jumat. Dia membicarakannya setiap minggu. Jeda kecil, apakah itu undangan? Daniel memikirkannya. Tentang apa artinya? Tentang segala cara itu bisa jadi rumit dan segala cara itu bisa jadi sederhana. Dan yang mana dari kedua hal itu lebih benar? Cuma makan malam, katanya. Ya, katanya Pelin. Ku memakan malam. Bawa selera makan yang besar, kata Daniel. Markus suka pesan untuk semua orang dan selalu kebanyakan. Ia tertawa, tawa yang sungguhan. Aku akan datang, katanya. Jumat pukul 3:16, Markus keluar dari pintu sekolah dan berhenti melihat wanita yang berdiri di samping ayahnya. Ia menatapnya, menatap ayahnya, menatap wanita itu lagi dengan tatapan lugas anak kecil yang belum belajar berpura-pura tidak memperhatikan. Ini Sio yang itu? Tanyanya. Olivia menatap Daniel sekilas. Sesuatu dalam matanya setengah terkejut setengah bersinar. Lalu ia menatap Markus. Ya, aku Sio yang itu, katanya. Markus mempertimbangkan hal itu dengan perhatian penuh. Ayah bilang kamu baik. Aku sedang berusaha, katanya. Markus mengangguk, menerima itu sebagai jawaban yang masuk akal, lalu berpaling ke Daniel. Kita jadi makan ikan goreng? Itu tujuan kita, kata Daniel. Oak. Ia menatap Olivia lagi. Kamu suka ikan? Aku suka, katanya. Bagus. Katanya puas, seolah semua urusan logistiknya baru saja beres. Ia meraih tangan Daniel dan mulai berjalan, menarik depan dengan penuh percaya diri seorang anak yang telah menentukan arah dan mengharapkan dunia mengikutinya. Daniel mengikuti. Olivia berjalan di sampingnya. Bukan bergandengan tangan, bukan berpura-pura apapun. Hanya dua orang berjalan di trotoar sisi selatan Chicago pada sore Jumat, mengikuti anak 8 tahun yang tahu kemana ia pergi dan tidak melihat alasan untuk melambat. Kota bergerak di sekeliling mereka, lalu lintas dan suara-suara dan irama biasa sore Jumat, sepenuhnya acuh tak acuh, sebagaimana kota selalu acuh terhadap beban khusus yang dipikul dua orang. Tapi mereka berjalan. Itulah intinya. Sebulan lalu, dalam kegelapan khusus pukul 3 pagi dengan kopi buruk dan foto yang tak terjawab dan kesunyian yang bising itu, tak satu pun dari mereka tahu mereka masih akan berdiri di sini. Tak satu pun dari mereka tahu masih ada arah untuk melangkah. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa nomor yang salah dan 4 kata jujur bisa menjadi sesuatu yang layak dilangkahi menuju ke sana. Sekarang mereka tahu. Markus berhenti di persimpangan dan menoleh ke belakang memastikan mereka masih bersamanya. Ia membetulkan kacamatanya yang miring. Ia memeriksa tali sepatu kirinya. Masih terikat, masih kuat. Lalu ia menatap ke atas pada mereka berdua dengan ekspresi seseorang yang telah menilai keadaan dan menganggapnya memuaskan. Ayo, katanya, dan mereka pun berjalan. Markus melepaskan tangan Daniel sejenak untuk memeriksa tali sepatunya sekali lagi, memastikan simpulnya masih rapi dan kuat,
Lalu meraih tangan ayahnya kembali dan tangan Olivia yang berjalan di sisi lain tanpa berpikir dua kali. Seolah itu hal yang paling wajar di dunia ini. Tak satu pun dari mereka bertiga mengatakan apa-apa tentang itu. Tidak perlu ada kata-kata sama sekali. Mereka tidak diselamatkan. Mereka tidak diperbaiki. Mereka bukan cerita dengan akhir yang bersih atau pelajaran yang terbungkus pita. Mereka adalah dua orang yang diam-diam sedang runtuh dan secara kebetulan, di kegelapan, menemukan seseorang yang bersedia jujur pada saat yang sama. Itu saja. Itu segalanya. Foto tengah malam itu mengajukan satu pertanyaan, dan jawaban yang sesungguhnya, yang tidak ada hubungannya dengan bagaimana penampilan seseorang dan segalanya berhubungan dengan apa artinya dilihat, membutuhkan waktu sebulan, pemungutan suara dewan, nomor yang salah, pertarungan 6 minggu dengan tali sepatu, kebaikan seorang pria 63 tahun dari Detroit, dan seorang jurnalis yang minum kopinya sendiri, serta setiap kata jujur dan berat yang diucapkan dalam gelap pukul 3 pagi untuk akhirnya sampai. Tapi jawaban itu telah sampai, dan itu sudah cukup untuk malam ini. Cukup untuk sore Jumat ini. Cukup untuk langkah demi langkah yang mereka ambil bersama di trotoar yang sama, menuju arah yang sama, dituntun oleh seorang anak berusia 8 tahun yang tidak pernah ragu kemana harus pergi.